Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo dikenal dengan sebutan kota tekstil. Di kota Sukoharjo ini masih terdapat pengrajin tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin yang menghasilkan karya sarung tenun goyor di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo. Desa Dalangan merupakan sebuah wilayah pedesaan di Kecamatan Tawangsari yang mayoritas penduduknya memproduksi sarung tenun goyor berkelas internasional. Secara etimologi, sarung goyor sendiri dapat diartikan sebagai sarung yang lembut dan lunak. Sedangkan secara teknis, bahan baku sarung tenun goyor sendiri menggunakan benang rayon yang berasal dari polimer organik atau semi sintetik sehingga sangat lembut dan sejuk saat digunakan. Sarung goyor masuk di Dalangan itu tahun 1951, tapi belum sarung goyor, baru lindang reong, bentuknya lindang pada tahun 1951. Itu kronologinya bahwa warga masyarakat Dalangan, salah satunya sebagai tenaga buruh di Solo, membuat lindang reong 1955, kurang lebih usaha sarung goyor di Desa Dalangan itu ada 50-an. Hampir setiap dukuh ada, Karangturi, Manmati, Indungan, Dalangan, itu semuanya membuat sarung goyor, termasuk dukuh Keden. Berjalannya waktu karena ada pabrik yang muncul seperti Sritek, produksi sarung goyor ini agak menurun. Dari pemerintah desa akan berupaya untuk menambah SDM, regenerasi, supaya usaha sarung goyor di Desa Dalangan ini akan bertambah dari yang saat ini menurun. Ibu Indah, wanita kelahiran 45 tahun silam, seorang pengrajin asli Desa Dalangan yang hingga saat ini masih melestarikan produk sarung tenun goyor di desanya. Setiap hari, ia mampu memproduksi 5 hingga 10 buah sarung tenun goyor yang dibantu oleh beberapa saudara dan tetangganya. Baginya, keahlian yang menjadi rutinitas hariannya merupakan warisan leluhur keluarganya dan wajib untuk dilestarikan. Untuk sejarah sarung goyor ini, saya mulai memegang usaha ini sekitar tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya sarung goyor ini dipegang oleh kedua orang tua saya yang sekitar tahun 1950-an. Untuk proses pembuatan sarung goyor ini ada 3, yaitu untuk pembuatan lusi, pakan, dan finishing. Untuk lusi itu dari benang putih, kemudian diwenter, dicuci bersih, dikasih pelembut, baru dijemur sampai kering. Setelah itu baru di-close, dimasukkan ke dalam wadah kletek, kemudian disekir bung. Setelah selesai baru dipasangkan di alat mesin tenun, kemudian siap dicucuk dan siap untuk diproses selanjutnya, yaitu ditenun. Yang kedua yaitu proses pembuatan pakan. Proses pembuatan pakan dimulai dari benang putih, kemudian disekir pelangkan, terus baru dicuci, dikasih pemutih, baru dikeringkan. Setelah itu digambar. Setelah digambar selesai, ditali, terus dikeluarkan dari pelangkan, kemudian diwenter, dikasih warna, kemudian dicuci bersih, dijemur setengah kering, baru dioncek. Setelah selesai, baru ditolet. Setelah selesai ditolet, itu baru dicuci lagi, dikasih pelembut, dikeringkan sampai kering betul. Kemudian dioncek lagi untuk yang terakhir, kemudian dibungkar. Setelah dibungkar, baru dipalet,
dan siap untuk ditenun. Untuk proses yang ketiga yaitu finishing. Finishing dari sarung yang sudah jadi di mesin tenun itu dipotong, kemudian dirapikan pinggirnya, kemudian dijahit. Setelah selesai dijahit, dicuci, dikasih sabun, dikasih pewangi, kemudian dijemur sampai kering. Setelah itu dibersihin, dirapikan lagi kalau ada yang masih sisa-sisa klewer-klewernya, kemudian dilipat. Setelah itu siap untuk disetorkan, di packing. Untuk SDM Sarung Goyor ini pekerjanya ada sekitar 30-an orang yang tersebar di seluruh Kecamatan Tawangsari, yang alatnya dibawa dari sini untuk dibawa pulang untuk jadikan sampingan. Pekerjanya itu ada yang sebagai penali, penenun, dan juga ada yang ngeklos, oncek, bongkar, dan lain sebagainya. Ketelitian, ketekunan, dan kesabaran, serta kreativitas menjadi komponen penting untuk membangun sebuah karya cipta yang khas dan indah. Sejarah berdirinya Paguyuban Tenun Sarung Goyor Karyatek itu didirikan sekitar tahun 1978, yang saat itu anggotanya terdiri dari 22 anggota yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Itu sejarah berdirinya Paguyuban Karyatek. Motivasi kami mendirikan Paguyuban Karyatek agar para pengusaha itu memiliki wawasan yang sama di dalam menghadapi tantangan maupun rintangan yang dihadapi oleh para pengusaha. Karena saat itu memang pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Perindustrian sering mengunjungi para pengusaha untuk memberikan pembinaan, atau dulu itu mah juga sering memberikan bantuan finansial yang berupa mungkin benang dan lain-lain. Motif-motif sarung goyor itu yang terkenal khususnya untuk daerah Sukoharjo adalah motif botolan. Motif botolan itu seperti motif yang nyudut-nyudut atau lincip-lincip. Motif sarung goyor dulu itu ada motif yang lain, yaitu motif boketan. Boketan itu berupa daun-daunan yang dihiasi seperti yang tergambar di dalam tumpal itu. Kalau tumpal sekarang yang diberi brand itu namanya buket kalau dulu, tapi sekarang sudah tidak memproduksi lagi. Saat ini khusus memproduksi berbentuk botolan. Itu motif dari sarung goyor di wilayah Sukoharjo. Pangsa pasar sarung goyor khususnya di Kabupaten Sukoharjo itu masuk ke Timur Tengah dan ke Afrika. Kalau di Afrika itu Somalia yang banyak membeli sarung goyor itu. Sekitar 50 tahun yang lalu ada seorang pengusaha Arab yang berdomisili di Solo untuk membawa atau memasarkan produk sarung goyor di Timur Tengah. Dan sampai sekarang malah berkembang pesat. Tidak hanya satu pengusaha, tapi sekarang banyak sekali buyer-buyer dari Arab atau pengusaha-pengusaha Arab yang di Solo yang mengirim produknya ke Timur Tengah maupun ke Somalia, Afrika. Tapi dulu pernah mengalami pasar sepi ketika tahun 2015 itu di Timur Tengah dan Afrika itu terjadi masalah ISIS sehingga pemasaran sarung goyor agak terkendala. Jarang sekali yang istilahnya itu dikirim ke dalam negeri atau pasar domestik. Karena menurut pemahaman kami, karena sarung goyor saat ini memang harganya untuk domestik atau dalam negeri itu tidak terjangkau atau harganya mahal dibandingkan dengan sarung-sarung yang diproduksi dalam negeri seperti Gajah Hidup dan lain-lain. Kendala yang kami hadapi saat ini maupun yang akan datang kaitannya dengan masalah tenaga kerja, karena saat ini kaum remaja atau tenaga kerja yang muda-muda tidak begitu tertarik dengan bekerja di industri tenun. Tidak seperti masuk ke industri-industri besar seperti Seritek dan sebagainya. Ya ada masih tenaga kerja yang muda-muda itu, tetapi
dia karena mungkin terpaksa terjun ke dunia tenun sarung goyor. Sejak dahulu, produk tekstil tenun tradisional sangat lekat dan menjadi ciri khas Kabupaten Sukoharjo. Namun, mampukah ia bertahan di tengah perkembangan zaman yang menuntut modernisasi dan menganut paham praktisme? Ataukah ia akan teronggok nyaman begitu saja ditemani rayap yang perlahan menggerogoti hingga ia mati di kemudian hari? Untuk pengrajin sarung goyor ini sangat bagus prospeknya, dan memang perkembangannya itu naik turun ya, karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak hanya lokal tetapi juga sampai luar Jawa, bahkan banyak permintaan dari luar negeri, terutama daerah Timur Tengah. Pengrajin goyor ini sesungguhnya memang tidak banyak, hanya 8 ya di Dalangan Tawangsari Sukoharjo ini. Kebetulan SDM-nya sangat terbatas sehingga permintaan tidak semuanya bisa dilayani. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentunya memberikan perhatian secara khusus terhadap pengrajin goyor ini. Terutama kita libatkan di dalam pameran yang sifatnya lokal, regional, bahkan kita ikutkan ke pameran-pameran di luar Jawa. Juga kita beri perhatian khusus, kita beri tempat khusus di gedung promosi untuk mempromosikan produk goyor ini agar bisa dikenal oleh masyarakat. Kalau saya lihat di lapangan, masalah utama yang dihadapi pengrajin sarung goyor ini adalah masalah keterbatasan SDM. Kebanyakan para pengrajin ini adalah generasi tua, generasi mudanya hampir tidak ada. Sehingga dalam waktu dekat ini kami akan berusaha mencari dan mengumpulkan generasi muda yang berminat untuk menjadi pengrajin sarung goyor, untuk kita didik, kita latih bagaimana menjadi pengrajin yang handal, bagaimana menjadi pengrajin yang bagus. Kemudian juga kami akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apa mungkin kerajinan sarung goyor ini dijadikan muatan lokal di sekolah. Saya kira itu. Saya berharap agar pengrajin tetap optimis, menyongsong masa depan yang lebih baik. Kepada generasi muda, mari kita cintai produk lokal, khususnya sarung goyor ini. Kita cinta produk asli Sukoharjo, kita cinta produk lokal Indonesia. Indonesia maju. Anak-anak adalah sumber daya dunia yang paling bernilai dan mereka harapan terbaik untuk masa depan. John F. Kennedy.